Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, kalau kita bicara mengenai pemasaran di suatu UMKM, kadang-kadang kita melupakan peran penting dari komunitas pelanggan yang bisa dibangun oleh UMKM tersebut. Hari ini kita akan bicara mendalam, akan kita bedah bersama-sama apa manfaat pentingnya dan bagaimana kita bisa membangun komunitas pelanggan yang mampu melejitkan produk kita. Bersama kita sudah hadir tamu spesial kita hari ini. Beliau adalah mentor bisnis dan juga Deputy Head of Program dari Global Business Marketing BINUS Business School. Kita sambut dengan meriah Dr. Kandidat Indri Aristianto Pradipta. Wah. Ya, selamat siang Pak Wahyu, selamat siang juga para pendengar sekalian, Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada. Selamat siang dan ini selamat hari tahun baru juga ya? Iya, Pak, tahun betul, baru Pak, kita masih. habis long weekend, terus tahun baru juga ya? Iya, wah, masih gongsi dalam jadi perayaan gongsi nih, facai. gongsi. Mudah-mudahan tahun ini membawa berkah ya. Ya, Wah, amin, Pak. katanya tahun Dragon ya? Iya betul Pak, tahun naga Pak. Oh, kalau Mbak Indri sendiri sionya apa Mbak? Oh, kebetulan macan Pak. Macan cocok ya sama naga ya, sama-sama Iya. menyerang. Saya kebetulan naga juga. Oh naga Pak, gitu ya? katanya hoki Pak tahun Oh, ini. waduh. Hoki. Baik, terima kasih Mbak Indri sudah hadir bersama kita menemani para pendengar. Hari ini kita akan bahas Mbak Indri mengenai community marketing. Ini kadang-kadang jarang dianggap penting ya oleh Ya. para UMKM ya. Komunitas itu, gimana sih caranya kita memanfaatkan komunitas? Menurut Mbak Indri sendiri apa arti penting itu Mbak? Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi sebelum ke situ mungkin dijelaskan terlebih dahulu ya Pak ya Kak. Jadi kalau untuk community marketing atau komunitas pemasaran itu adalah sebenarnya strategi juga yang strategi pemasaran yang memang melibatkan si bisnis atau si brand tersebut itu terlibat dengan konsumen, baik itu secara individu ataupun dengan komunitas gitu Pak. Nah untuk biasanya brand-brand itu terpakunya hanya pemasarannya, oh ya saya menjual dengan misalnya mau kemana nih, online offline, oh ya udah dijual aja. Masukin konter-konter, Betul. nitip jualan gitu ya. Ya kayak gitu, terlebih misalnya kayak UMKM, kayak kebetulan saya juga pelaku Pelaku. UMKM. Jadi Pak. perspektif pelaku juga ya. Kecil-kecilan gitu Pak. Nah jadi memang terfokusnya pada itu. Yang penting kita menjual gitu kan. Apalagi saya juga ibu rumah tangga, udah punya anak juga, jadi ngurus rumah tangga nggak sempet nih. Jadi begitu ada produk ya udah mau langsung dijual aja, bagaimana caranya, misalnya online offline. Tapi kita kadang melupakan bahwa sebenarnya di sini nih ada yang namanya komunitas gitu, yang memang bisa kita masuk di dalamnya ya, si brand atau si merek ataupun para pelaku usahanya itu bisa masuk di dalamnya untuk bisa berkomunikasi dengan target atau calon pelanggannya, yang memang nanti mengakibatkan nanti mungkin terjadi komunikasi, hubungan yang dekat, konsumen jadi makin tahu produk kita dan sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang penting, memang itu juga penting Pak untuk menjaga pelanggan tetap gitu. Mbak Indri, karena kalau yang tadi sampaikan Mbak Indri berarti kita mencoba untuk membandingkan, kadang-kadang kita nggak ngerti ya mau kemana kita memasarkan produknya. Ya. Bisa lewat komunikasi gitu kan, itu pelanggannya nggak kelihatan di mana Iya, gitu betul. ya. Nah tapi dengan komunitas jadi ngumpul, kita tahu oh disinilah ya. Ibarat kalau kita mancing, itu kalau mancing di sungai kan luas ya. Nah kalau iya. komunitas tuh kita mancingnya udah di empang, Iya, udah kelihatan empangnya, kita mancing di sana gitu ya. Nah, mungkin bisa dilanjutin Pak. Kalau ibarat mancing ya, kan itu luas. Tapi ikannya ngumpul di mana nih, gitu kan? Ikannya apakah tersebar ataukah di sini nih yang ada, mungkin deket-deket karang. Biasa ikan pada ngumpul. Nah, kita mancing di situ. Jadi kan lebih terarah gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak main asal lempar pancing kemanapun, nunggu mungkin lama baru dapet, itu pun kalau untung gitu kan gitu. Nah, jadi terkait dengan yang itu Pak, sebenarnya si community marketing ini itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Jadi ada yang memang organik atau alami, ada juga yang memang bersponsor gitu Pak. Gimana tuh Mbak, gimana? Nah, jadi kalau yang organik sendiri adalah komunitas yang memang terbentuk secara alami. Nah, biasanya di situ
orang-orang atau individu ataupun kelompok yang memiliki kegemaran atau yang kesukaan yang serupa, mereka berkumpul di situ di satu forum. Biasanya sih memang kebanyakan komunitas ini online Pak gitu. Jadi bisa di sosial media, di juga forum online dan sebagainya. Mereka ngumpul, mereka membicarakan berbagai macam merek. Biasanya seperti itu yang memang menurut mereka ini dengan kesukaan yang sama. Seperti misalnya contohnya ada komunitas kan penyayang binatang nih misalnya kucing ras gitu kan ataupun apa yang lainnya gitu. Nah itu kalau yang organik. Nah kalau yang sponsor biasanya sudah brand-brand yang memang sudah ternama nih Pak. Nah brand-brand yang udah ternama ini yang udah memiliki apa ya fansnya gitu ya Pak. Nah itu dia memfasilitasi dengan membuatkan komunitas yang memang nanti mereka akan promosikan di berbagai platformnya mereka seperti itu. Jadi kita punya komunitas online nih atau komunitas yang memang nanti bisa kalian ikuti nih sebagai konsumennya brand tertentu misalnya seperti itu sih Pak. Ya. Kalau tadi yang organik berarti organik itu sudah terjadi. Apalagi zaman sekarang kan orang memang suka ngumpul-ngumpul ya Mbak ya. Iya betul Pak. Ya. Dulu saya masih ingat tuh kalau waktu zaman dulu ya ada istilah namanya jalur sanggul. Jalur sanggul apa tuh Pak? Jalur sanggul itu arisan emak-emak. Oh. Kan sanggulan tuh ya. Jadi kalau jualan kepada misalkan panci atau rice cooker atau apa gitu kita jualannya ke arisan-arisan gitu. Nah arisan itu termasuk organik kita dia maksudnya. Iya betul Pak. Jadi kayak misalnya sebagai contoh dulu nih Pak pengalaman saya ya dulu saya ini suka main game online Pak. Oh iya. Jadi kayaknya tidak seperti gamer ini. Iya zaman dulu Pak dari SMP lah kira-kira gitu sampai sudah kerja. Jadi kita ngumpul di warnet gitu, ngumpul di warnet. Itu game apa Mbak zaman dulu tuh? Counter Strike Pak. Counter Strike. Tembak-tembakan nggak cocok ternyata ya Pak. Ternyata di balik wajahnya yang lembut ini menyimpan keganasan. Iya. Nah kendalanya kalau saya main kan biasa kalau game online kita di warnet itu ketemunya banyaknya laki-laki kan. Nah komunitasnya banyaknya cowok-cowok. Nah terus saya bingung nih bagaimana ya. Saya pengen ketemu gamers juga yang cewek gitu ya. Akhirnya kita membentuk tuh. Jadi dari mulai online kan kita udah kebaca Pak sebenarnya. Jadi kita setiap hari jam 6 ini siapa aja nih yang ada di server kan udah nih. Jadi kita saling awalnya gitu ya Pak ya tukar-tukar waktu itu masih BB gitu-gitu ya Pak ya. Pin BB dan yang lain-lain kita bentuk nih grup nih Pak gitu. Kita bentuk grup terus nanti kita akhirnya ada kopdar ceritanya kan kopi darat gitu-gitu. Jadi itu difasilitasi oleh servernya kami gitu waktu itu. Jadi dia bikin acara kopdar siapa yang main di server tersebut. Jadi ada yang datang Pak jauh-jauh dari Bandung, dari Tangerang, Jakarta, Sukabumi dan yang lainnya. Kita kumpul waktu itu di Jakarta dan akhirnya ini toh mukanya gini. Terus jadi loyal, kita tetap mainnya di server itu karena kita kayak merasa udah deket gitu sama server itu padahal ya si server itu saya juga tidak tahu siapa yang punya gitu kan maksudnya tapi ya kita jadi kayak mainnya di server itu lagi karena kan kalau game online itu kan banyak server Pak yang bisa dipilih. Nah jadi kita jadi istilahnya kayak pelanggan tetapnya untuk server tersebut. Nah seperti itu sih jadi kayak memang organik itu awalnya memang sekarang banyaknya di online karena kan apalagi sekarang ya Pak ya semua lebih mudahnya di digital ya kan di handphone di mana gitu. Jadi memang banyaknya di online tapi tidak menutup kemungkinan nanti jika si satu brand tersebut itu mengadakan acara ataupun misalnya event yang untuk jadi offline yang memang ajang mereka untuk saling bertemu. Kadang kan kalau digital itu apa ya kita chat apa gitu ditangkapnya suka berbeda kan gitu sih Pak itu. Ya jadi kalau misalkan kita coba untuk summary ya Mbak Indri ya, salah satu hal karakter utama dari organic community adalah satu dia diinisiasi sendiri oleh anggota-anggotanya gitu ya. Terus yang kedua pasti ada konsep championship ya kalau gitu ya. Nanti ada beberapa orang itu yang memang punya passion gitu lah ya. Kalau enggak bubar kan, tapi harus ada orang yang menggabungkan itu ya. Iya, betul. Nah, hubungannya lebih dekat berarti ya. Tadi kalau disampaikan Mbak Inti tadi engagement atau hubungannya itu dekat karena orang dari jauh-jauh
mau meluangkan waktu, mau ngasih duit untuk bisa sekedar datang gitu ya. Nah, tapi kelemahannya juga brandnya di situ sulit masuk ya. Iya. Karena mereka betul. ngerasa ini rumah saya, ngapain masuk brand gitu ya. Iya, jadi brandnya juga kalaupun itu biasanya kalau yang komunitas online yang organik itu brandnya juga banyak gitu. Biasanya brandnya yang mana aja. Jadi kalau misalnya tadi seperti mungkin contohnya ada komunitas penyayang binatang gitu kan, kan banyak tuh Yang mau jualan situ ya. Iya, modelan jualan mulai dari iya bener loh Pak, iya bener. Sampo binatang peliharaannya, terus juga mungkin ada pet shopnya dan sebagainya, kan pet shop juga banyak. Nah, kita memang sebagai UMKM ya memang sulit untuk mengatur. Nah, bagaimana caranya adalah biar kita menonjol gitu di komunitas tersebut. Ya mungkin dengan banyak terlibat, banyak berdiskusi, ikut melibatkan diri lah, seperti itu sih Pak gitu. Karena kalau yang organik itu memang iya terjadi secara alami, tidak diperuntukkan untuk brand tertentu ya, jadi susahnya adalah kita harus berlomba-lomba untuk terlibat di situ. Baik. Nah, di sisi lain Mbak Indri, kalau kita tadi bicara mengenai brand yang organik berarti sudah terbentuk ya. Nah, yang kedua adalah brand yang dibentuk oleh kita. Komunitas yang dibentuk oleh brand gitu ya. Oleh brand. Nah, karakternya seperti apa Mbak kalau dibandingkan dengan brand yang organik, komunitas yang organik tadi? Oke. Jadi kalau misalnya untuk yang bersponsor ya atau dibentuk oleh satu brand, itu biasanya karakternya adalah orang-orang yang memang sudah menjadi pelanggan dari si brand tersebut. Jadi mereka pastinya sudah lebih tahu tentang produknya. Nah, biasanya kalau untuk yang memang dibuatkan oleh si brand tersebut, isinya adalah lebih kepada si brand tersebut mendengarkan apa keluh kesahnya, mungkin saran, mungkin kritik gitu, mungkin juga keluhan dan yang lain-lainnya untuk misalnya si produk ataupun jasa yang dijual oleh brand tersebut gitu. Jadi nanti untuk kedepannya brand tersebut karakternya nih, komunitasnya ini karakternya lebih kepada memang komunikasi dua arah antara brand dengan pelanggannya yang sudah ada. Nah, hasilnya si komunitas tersebut jadi bisa menyampaikan lah aspirasinya. Nah, bisa jadi strategi promosi pemasaran untuk brandnya ke depannya seperti apa, atau perbaikan dalam produknya ataupun jasanya gitu Pak. Ataupun misalnya dengan penanganan keluhan yang secara cepat misalnya itu lebih bisa tersampaikan. Jadi pun itu bisa menjadi akhirnya word of mouth yang bagus kan Pak gitu. Oh, saya punya gini akhirnya didengar oleh brandnya terus kemudian dibuatkan atau mungkin di solusinya lah, kalau ada solusinya apa gitu ya. Diberikan solusinya akhirnya kan komunitas akhirnya ini brandnya cepat tanggap dan lain-lain. Nah, akhirnya solusi masalah ada solusinya selesai. Nah, WOM-nya kan bagus, word of mouth-nya gitu sih Pak. Mbak Indri, ada contoh nggak Mbak Indri? Kira-kira brand komunitas apa sih yang menarik gitu untuk dibahas? Boleh nih nyebut boleh, merek ya Pak? boleh. Boleh, oke. Nah, misalnya contoh kalau misalnya komunitas yang menarik yang misalnya disponsori oleh brandnya ya Pak ya, seperti Pocari Pocari Sweat yang dia kan ada run community. Jadi dia kan nggak mungkin bikin komunitas yang untuk orang-orang yang demen minum isotonik gitu kan. Nah, bingung kan gitu. Iya, walaupun ada gitu, tapi dia apaan ini orang-orang minum isotonik? Mukamu isotonik banget gitu kan. Nah, dia jadi menjalannya adalah orang-orang yang membutuhkan minuman isotonik ini orang-orang biasanya aktif, berolahraga dan yang lainnya. Nah, dia buatlah tuh run community di mana di dalam komunitas itu orang-orangnya tersebar ya dari seluruh mungkin cakupannya mungkin Indonesia ya, seluruh Indonesia yang memang mau ikut lari kan biasa tuh ada Pak yang lari-lari kayak gitu ya. Dia bisa lihat, kalau follow-followan, ya ini bentuknya bisa aplikasi sih. Kalau follow-followan, saya bisa lihat, kamu udah lari berapa kilo nih sehari ini gitu. Wah, saya juga nggak mau kalah. Terus nanti bisa bertukar pikiran gitu. Event bisa ketemuan asik dan lah sebagainya. gitu ya. Iya Pak, betul gitu, Pak. Lari-lari sendirian gitu kan nggak ada nggak ada tantangan gitu ya. Kan biasa jiwa manusia Pak gitu kan, kompetisi kayak jiwanya nggak mau kalah gitu Pak. Jadi kalau dia udah segini, saya juga gitu. Kalau sendiri kan, ayo udah besok aja gitu kan, dirapel besok gitu. Nah kayak gitu.
lalu brand-brand ini juga kalau yang saya pelajari ya Pak ya, jadi kayak ada lari maraton ya Pak ya. Kalau yang skalanya yang dunia itu, jadi dia ada ngider Pak. Jadi harus kumpulin 7 apa 6 medali ya, mungkin koreksi bila saya salah gitu. Kumpulin, tapi itu setiap tahun diadakan 1 kali. Jadi 1 tahun nih misalnya lagi di Berlin, nanti lagi di Amerika, lagi di mana. Nah bahkan ya ada teman saya misalnya dia dari Indonesia nabung Pak, hanya untuk ikutan event lari itu gitu. Ketemu sama temennya dia juga yang memang entah dari mana aja gitu negaranya, nah gitu. Jadi ikatannya sangat kuat sih dan sangat berarti sih menurut saya untuk community marketing ini. Wah, menarik sekali pembahasannya ya Mbak Indri dan para pendengar sekalian. Ini merangkum ya, kayaknya kita memang perlu melihat potensi brand ini lebih dalam lagi supaya kita bisa memanfaatkannya juga untuk kepentingan kita. Kita akan kembali lagi nanti setelah kita ikuti lagu-lagu berikut untuk mencerahkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia kembali lagi bersama Mbak Indri Aristianto Pradipta. Kita tadi masih membahas banyak tentang community marketing. Ya, beliau adalah Deputy Head of Program dari Global Business Marketing BINUS Business School. Mbak Indri, tadi kita udah cerita banyak nih tentang keunggulannya, keuntungannya, bagaimana pentingnya ya kita membangun suatu komunitas untuk mengefektifkan pemasaran kita, gitu ya. Nah, sekarang ini para pendengar ini kan pasti pengen tahu ya, terus langkah-langkahnya gimana ya, step by stepnya gimana supaya saya bisa membangun atau memanfaatkan komunitas seperti yang Mbak Indri tadi sampaikan gitu ya. Kira-kira apa Mbak? Oke, jadi untuk langkah-langkahnya atau how to-nya ya Bapak Ibu pendengar sekalian. Jadi mungkin sama nih kita bagi jadi 2 dulu ya Pak ya. Untuk yang community yang memang bersponsor atau memang Bapak Ibu menyediakan wadahnya untuk pelanggan Bapak Ibu ini berkumpul di satu komunitas gitu. Nah kalau yang itu biasanya memang how to yang pertama adalah Bapak Ibu melihat dulu nih seberapa besar sih pasarnya Bapak Ibu sekalian. Apakah mungkin brand awareness atau kesadaran merek akan produk Bapak Ibu sekalian itu sudah cukup besar, banyak orang yang antusias dan sebagainya. Nah itu boleh disediakan wadah. Nah biasanya kalau yang memang itu sudah disediakan wadah, nah lalu Bapak Ibu tinggal nanti memang promosi lagi. Jadi memang komunitasnya nih ada nih untuk misalnya brand ABC gitu kan. Kita ada komunitasnya, jadi kalian bisa bergabung di mana di sana bisa saling cerita, saling sharing dan sebagainya kayak gitu. Nah lalu yang kedua Pak, kalau memang yang organik, nah organik ini kan berarti kan sudah terbentuk ya Pak ya, sudah ada gitu di mana komunitasnya ini orang-orang yang memiliki visi yang sama, terus juga kesukaan yang serupa gitu. Nah how to-nya adalah kita harus tahu dulu nih sebenarnya pelanggan atau orang di dalam komunitas ini nih dia kesukaannya memang serupa, tapi kan setiap orang pasti berbeda-beda kan gitu, punya preferensi masing-masing. Nah biasanya Bapak Ibu mungkin bisa melihat dulu ya, boleh sih nyemplung masuk gitu ya, join grupnya ataupun join komunitasnya. Nah memperhatikan profiling dulu sih sebenarnya ini mostly komunitas ini nih seperti apa sih maunya gitu-gitu. Nah itu yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu untuk kedepannya nanti produk saya sudah sesuai apa belum. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu merasa produk saya kurang sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan Bapak Ibu sekalian tidak bisa kayaknya saya nggak bisa memenuhi, kalau dia maunya begini, aduh produknya saya nggak bisa jual nih misalnya kayak gitu, kayaknya kemahalan. Bapak Ibu kan pasti udah tahu pangsa pasarnya gitu kan. Kadang ada yang semisal kue deh, kayak misalnya saya kan jual kue juga ya gitu. Jadi kayak kue apa sih, kayak buat kue yang ulang tahun gitu ya, bukan yang kue kering. Nah jadi kalau yang kue ulang tahun itu, nah saya kemarin jalan tuh dari dekat BINUS kan ada yang jual kue toko. Jadi ada satu whole cake gitu ya, itu dijual hanya 100-150 ribu saja dengan ya hiasan yang udah dihias lah gitu. Nah kalau saya misalnya masuk nih ke komunitas memang yang orang-orang yang memang suka untuk
beli kue itulah ya, untuk yang whole cake yang segala macamnya. Saya merasa misalnya contohnya saya pakainya bahannya yang premium, tapi suruh dijualnya dengan segitu, pasti saya nggak bisa saingan Iya, gitu. iya, iya, Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memastikan bahwa Bapak Ibu itu masuk ke komunitas memang juga yang setara dengan yang punya daya beli sesuai dengan daya beli yang kita. sesuai dengan pangsa pasarnya juga, seperti itu. Apalagi ya contohnya nih, seperti misalnya ada komunitas Bigfoot, Pak. Yang Bigfoot. Oh ini Bigfoot. jeep yang kaki yang rodanya gitu. Bukan. Bigfoot itu adalah komunitas orang-orang yang memiliki kaki dengan ukuran besar, Pak. Itu saya harus masuk itu kayaknya. Iya. Jadi mereka Ada ya, Pak ya? Ada, Pak. Nah, ini lumayan kan, ntar Oh, iya, Bapak iya, habis iya, ini langsung join ada. kan. Itu ada tempat ukur sepatu. Iya, jadi mereka ini kan mempunyai kesulitan yang sama, yaitu ketika memang mau beli sepatu ukurannya nggak ada. Maksudnya jarang, kalaupun ada jarang. Nah, kalaupun ada pun biasanya banyaknya di luar negeri, susah gitu. Misalnya ukuran teman saya ada 47,5. Bingung ya? Ya, kekecilan juga susah kan? Ya, Gitu. Kalau gede kebesaran juga juga susah. Nah, jadi dia masuk komunitas Bigfoot gitu. Jadi di mana dia di sana tuh memiliki masalah yang sama. Nah, mereka bisa tukar informasi di mana jual sepatu ya. di mana yang jual sepatu ukuran yang seperti itu, atau misalnya untuk brand tertentu mereka udah mau nih, misalnya saya mau brandnya Nike yang Jordan misalnya gitu, tapi gimana ya kok nggak ada yang ada di outletnya yang di mall ini masih ada nih, kemarin ukuran segini saya beli, kemarin masih ada satu. Nah, seperti itu juga kan berpengaruh ya. Jadi yang memang yang untuk organik itu dia gimana ya, ya ada ininya, ada di mana sih brand ini nih harus menonjol gitu, lebih menonjol daripada yang lain. Nah, biasanya kadang ada tuh brand-brand yang nyelip, sebagai apa ya, kita bilangnya miminnya ya, atau adminnya gitu ya, ini kita ada nih, masih ada size segini di outlet segini. Nah, itu yang memang bisa diharapkan. Jadi pun how to-nya itu adalah Bapak Ibu mungkin bisa juga jadi brandnya cepat tanggap. Jadi kayak ada sistem gitu ya, untuk melihat apa yang terjadi di komunitas, terus kemudian merespon. Iya, jadi kayak itu langsung ditangkap kan gitu kan gitu. Jadi rezekinya langsung ditangkap. Jadi dia mau yang mana, saya iniin gitu. Saya juga ikut komunitas tapi memang online sih, kayak traveler gitu kan, ya international traveler atau apalah gitu, biasanya di Facebook gitu. Jadi ada tuh yang nanya, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian di sini ada nggak yang punya channel, saya mau jalan-jalan kemana terus tapi mau local tour gitu. Ntar ada aja Pak yang jawab gitu kan, entah bagian tour travelnya ataupun ada bagian konsumen yang memang sudah pernah menjalani local tour di negara tersebut, dia akan merekomendasikan. Nah, di situ gunanya memang community marketing itu, Pak. Dan rekomendasi konsumen itu memang lebih kuat ya daripada kalau kita pemasar yang promo lah gitu. Orang juga namanya juga jualan gitu kan, kalau sales kan gitu ya. Tapi kalau misalkan itu direkomendasikan oleh temannya, itu beda ya. Iya. Ini lebih percaya gitu ya. Atau bahkan mungkin saya pernah loh Pak, maksudnya kita juga sering mungkin ya mengikuti rekomendasi orang yang memang saya juga nggak kenal sebenarnya gitu. Tapi cuma lihat di komunitas, dia sering posting, dia sering sharing apa. Saya jadi tahu, kalau ke sini ada makanan enaknya di sini gitu. Dia makan di sini, saya ada ikutan datang, padahal saya nggak kenal dia. Padahal juga brand tersebut juga saya nggak tahu. Nah, itu juga gunanya salah satunya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk community marketing itu juga kita jadi tahu nih brand yang memang kita nggak tahu. Kadang nih orang ngomong apa ya, ini brand apa sih? Saya jadi Google ya kan. Saya jadi nyari-nyari kepo kan. Ada tuh brand ini. Nah, itu juga menjadi salah satu ininya plusnya sih dari community marketing itu. Mbak Indri, ini saya ada yang menarik nih gini kan, tadi ada dua jenis pendekatan ya. Pendekatan pertama itu organik yang kita masuk ke dalam komunitas yang sudah jadi gitu ya. Betul. Terus kemudian pendekatan kedua adalah kita membangun sendiri komunitas khusus untuk brand kita. Tadi contoh yang disampaikan menarik tuh, Pocari Sweat karena dia brand, kemudian dia bikin komunitas yang needs-nya itu lebih tinggi dari produknya ya, running gitu ya. Running. Di dalam running itu kan ada aktivitas, kegiatan apa segala macam. Nah, pertanyaan saya gini Mbak, tadi kalau kita mencoba untuk mengkomparasi dua jenis komunitas, itu kan
komunitas itu asik kalau orangnya aktif gitu kan. Terus kemudian inisiatifnya dari dia sendiri. Ya, Sementara kalau brand itu disponsori oleh komunitas disponsori oleh brand, maka brand itu kan nanti akan banyak ikut campur lah di situ ya. Betul, banyak ikut Nah, campur. sementara engagement dari orang-orang terhadap komunitas itu nggak banyak gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana membalance antara tadi kita mengontrol untuk kepentingan kita, sama kita membiarkan brand itu supaya dia jalan sehingga anggota itu punya kepemilikan gitu. Oh ya, oke. Nah, kalau misalnya dengan mengkontrol yang seperti itu sih, si brand tersebut sebenarnya bisa Pak. Jadi kayak udah mulai nih sekarang nih, oh untuk komunitas ini pakai kode ini untuk membeli misalnya atau diskon atau promosi apapun itu sih biasanya untuk brand tersebut. Nah, biasanya orang-orang itu akan jadi merasa wah enak nih masuk di komunitas ini bisa dapat promosi, tapi memang di highlight jangan sampai brand tersebut jadi kebanyakan promosi. Overpromote ya. Iya, kebanyakan kasih promosi, jadi orang tuh ikut komunitas tersebut hanya untuk mendapatkan diskon aja, harga murah aja misalnya, tapi sebenarnya dia nggak terlalu terlibat gitu dengan si brand tersebut, jadi nggak merasa kayak misalnya saya nih misalnya ya Pak ya, saya pakai biasa kendaraan yang online gitu kan, yang satu yang kedua ya udah saya pilih aja yang murah, saya bandingin aja dengan jarak tujuan yang sama. Nah ini kan kalau kayak gini kan berarti saya khasnya ibu-ibu ya. Iya ibu-ibu banget ya. Iya. Yang Jadi saya sebenarnya berarti tidak begitu terlibat dan tidak begitu loyal kepada brandnya. Salah satu brand maksudnya Bapak Ibu. Nah jadi kalau misalnya di komunitas misalnya yang bersponsor itu paling kayak Bapak Ibu sekalian yang memiliki memang brand tertentu dan memang punya komunitasnya gitu, ya paling ada beberapa kali promosi sehingga juga ada pelanggan baru juga yang memang tertarik, wah boleh nih dicoba dan sebagainya. Nah memang itu kan secara tidak langsung nanti akhirnya WOM-nya akan terbentuk gitu. Tidak harus memang di komunitas itu Bapak Ibu atau brandnya itu langsung banyak ikut campur, nanti itu akan terbentuk lagi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang sudah ada bahasanya materinya gitu, entah itu promosi, entah itu mungkin ada launching produk yang baru, itu pasti akan jalan Pak komunitasnya gitu. Nah kalau yang memang organik, itu tantangannya adalah memang berlomba-lomba Pak, brandnya ya Pak ya. Semua, apalagi komunitas yang memang sudah solid ya. Iya, itu betul. banyak brand yang pengen masuk situ. Bisa sih sebenarnya kalau misalnya mungkin mendekati, ya kan biasa kalau komunitas sudah ada nih Pak badan kepengurusannya kan ya, ada ketua atau bendahara, ada apa gitu. Ya, ada tokoh-tokohnya. Nah, kalau saya sih misalnya di Kaskus Pak. Oh iya, forum. zaman dulu, sekarang masih ada ya? Zaman dulu masih ada Pak Masih sekarang ada. Pak. Ya, itu juga salah satu mungkin Bapak Ibu yang bisa ikutin gitu ya untuk misalnya komunitas itu kan forum komunitas besar tuh di Indonesia. Nah ada brand-brand yang masuk juga nih di forum itu. Nah kalau saya misalnya kayak gitu, saya udah tahu nih, oh ini momotnya, moderatornya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mendekati tokoh-tokoh utama di community tersebut. Nah mungkin Bapak Ibu Pendekatan mau pendekatan, apakah itu promosi, apakah itu strategi marketing dan sebagainya. Yang jadi memang ini ya, jadi memang mungkin brand Bapak Ibu akan lebih dikenal, akan lebih juga mungkin ya karena kan tokoh itu kalau dia bilang apa ya mungkin anak buahnya ikut followersnya gitu. Nah paling itu yang bisa memang Bapak Ibu caranya lah untuk misalnya bagaimana sih memenangkan ya, walaupun memang tidak selalu pasti menang ya kan, bahwa yang promosi itu yang pasti yang menang nggak juga sih Pak. Jadi memang kalau yang organik itu lebih tricky sih Pak, karena kan banyak harus pintar-pintar kita memainkannya. Iya betul. Mbak Indri, satu pertanyaan lagi Mbak Indri, kalau dilihat dari jumlah berapa sih sebenarnya anggota komunitas itu yang kita paling optimal gitu ya? Karena kalau misalkan terlalu sedikit, kalau sedikit itu hubungannya dekat gitu. Kalau banyak itu lebih menguntungkan tapi hubungannya kurang dekat. Nah itu optimalnya berapa Mbak? Oke, nah kalau misalnya ditanya optimal itu memang tergantung brandnya sih Pak gitu. Karena kalau misalnya brand yang sudah besar dan memang seperti misal contoh Apple Pak, Apple punya komunitas, nggak mungkin
cuma 100 gitu kan gitu, bisa banyak. Dan memang itu lebih baik memang dibagi ketika mungkin Bapak Ibu punya brand yang sudah besar, itu dibagi-bagi per region biasanya Pak. Ada kepengurusannya per region ataupun per negara Chapter ya. gitu ya. Oh, chapter ya. Chapter. Kayak ini ya, Harley Davidson Iya. komunitasnya iya. Karena kan memang kalau ngumpul terlalu banyak, jadi nggak siapa dia, kemarin nggak nongkrong kok, sekarang ini saya nggak kenal gitu ya. Tapi memang kalau misalnya komunitas itu tergantung sih. Jadi kalau misalnya menurut saya sih, kalau misalnya itu maksimum kalau kayak misalnya ya ini ya, pengendara Harley Davidson apa gitu, itu 50 60 itu udah banyak Bapak Ibu. Jadi memang kalau mau yang solid ya memang mungkin di bawah itu. Cuma kalau misalnya online ini yang susah kan. Kalau online mungkin dengan lebih banyak mau isinya 100, tapi kita kayak berasa deket aja kan, soalnya kayak chatting aja Bapak Ibu kan, nggak ketemu, tapi saya hafal username-nya gitu kan, dari sekian banyak ya udah dia aja yang aktif gitu kan, jadi kita hafal. Tapi memang berbeda antara offline dengan online. Nah biasanya yang online itu akan tersaring lagi ketika memang pada saat bertemu secara offline Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kan ada yang tidak bisa datang, ada yang mungkin tidak mau, tidak effort dan sebagainya. Nah, berarti kan yang datang ini kan yang benar-benar fans sejati nih gitu kan, akan brand Bapak gitu ya, die hard fans ya, akan produk Bapak Ibu sekalian gitu, atau mereka akan effort untuk datang ke event itu atau acara itu, ya berarti ini yang sebenarnya efektif seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Indri, luar biasa baru dengar sekalian. Ini kita bicara mengenai step by step. Tadi ada dibagi dua, yang pertama organik dan yang kedua adalah generated, sponsored by brand itu. Nah dua-duanya punya pendekatan yang berbeda. Nah silakan tadi dicermati apa yang disampaikan Mbak Indri. Kita akan kembali lagi nanti setelah kita ikuti lagu-lagu berikut ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kembali lagi di acara VOI Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Bersama saya masih ada Dr. Kandidat Indri Aristianto Pradipta. Wah, selamat datang kembali di segmen ketiga ini Mbak Indri. Iya, Beliau adalah Deputy Head of Program dari Global Business Marketing Binus Business School. Ya, ini memang lotok banget marketingnya tadi ya, memang di bisnis di Binus ada khusus marketing ya, Mbak Indri ya. Ada Pak, betul Jurusan Pak. khusus marketing. Memang yang khusus jurusan marketing itu memang nggak banyak ya Pak ya. Untuk yang bentuknya program studi ya Pak ya, biasanya banyaknya hanya penjuruan. Nah gitu, ini hanya beberapa aja yang ada di Indonesia universitas yang memiliki program studi marketing. Biar matang banget lah marketingnya gitu Iya, ya. biar Karena kalau ngotak kita banget. lihat di bisnis manapun marketing itu adalah yang paling penting gitu ya. Iya. Nah Mbak Indri, tadi sudah kita ceritakan bersama-sama mengenai pentingnya community marketing. Kemudian kita juga sudah cerita mengenai kira-kira bagaimana membangunnya step by step gitu ya. Nah menurut pengalaman Mbak Indri, pengamatan Mbak Indri, kira-kira ada hambatan apa Mbak Indri? UMKM atau perusahaan ketika menerapkan community marketing ini apa Mbak hambatannya Mbak? Oke, nah mungkin saya berfokus misalnya nih kayak saya nih UMKM ya, atau Bapak Ibu sekalian yang sedang menjalani atau sedang membangun startup, UMKM dan sebagainya. Nah, biasanya ya karena kita adalah usaha yang baru dijalin ya, baru dibangun, terus juga kita punya juga role yang berbeda di kehidupan, seperti misalnya sambilan ibu rumah tangga, sambilan misalnya kuliah gitu dan sebagainya. Nah, biasanya kendalanya adalah sulit untuk mengatur waktu. Nah, biasanya mau aktif, misalnya contohnya kayak di komunitasnya online nih bentuknya, mau aktif di komunitas online, boro-boro sempet gitu kan. Iya, saya misalnya ibu rumah tangga, saya bikin produknya sudah selesai, beres-beres udah keburu capek ya kan, buka-buka ini chat apa sebentar udah ketiduran. Nah karena atau enggak belum ketiduran ya, tapi harus mengerjakan yang lainnya. Nah biasanya itu kesulitannya adalah membagi waktu, di mana mungkin resource-nya mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin memang itu harus ada kalau misalnya mungkin hire karyawan itu nanti mungkin kalau Bapak Ibu sudah ke depannya mungkin usahanya udah lebih lancar apa segala macam. Tapi mungkin yang bisa saya sarankan adalah ketika memang ada hambatan seperti ini ya Pak ya, jadi paling adalah mengatur waktu. Jadi saya akan siapkan misalnya selama 1 hari ini saya akan khusus untuk membalas ataupun misalnya posting, berkomentar, berdiskusi di
forum tersebut misalnya atau di komunitas tersebut. Jam berapa sampai jam berapa gitu ya? Ya, Iya. tapi memang kan sebaiknya memang selalu online terus ya Pak ya. Maksudnya cepat tanggap itu memang lebih diharapkan. Cuma jika memang Bapak Ibu memang punya keterbatasan dalam hal itu, ya paling dijamkan saja Bapak Ibu seperti itu. Jadi saya juga ada nih. Jadi saya udah tahu nih, apalagi kan Bapak Ibu sekalian, algoritma dari sosial media itu kan berbeda-beda ya. Dan biasanya itu dirubah-rubah terus. Jadi saya mementingkan kayak misalnya posting, oh jangan malam-malam, nanti viewersnya sedikit gitu. Nah itu kan juga ada tuh biasanya kalau pagi. Dan biasa ada yang algoritmanya sosial media itu postingan akan muncul yang postingan pagi hari ini. Ada juga mungkin yang acak, mau posting malam mau posting pagi, dia akan muncul sesuai dengan yang mana nih yang sering diklik sama pelanggannya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah gitu sih Pak. Nah itu membagi waktu, jadi jangan sampai disambi-sambi gitu. Kalau modelnya dengan konsep partnership bisa nggak Mbak? Maksudnya kita misalkan ada partner gitu, gimana tuh? Oke, partnership dalam artian kolaborasi. Kolaborasi misalkan ada teman atau saudara, family kenalan kita minta untuk jadi adminnya. Nanti kalau pembelian dari situ dapat berapa persentase lah kira-kira gitu ya? Iya. Oke, jadi kayak sebenarnya kayak meng-hire karyawan tapi nggak pakai gaji, iya. pakainya variable cost. Iya, nah jadi kayak itu juga bisa sih Pak. Yang paling mungkin juga untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya hire karyawan tidak memungkinkan gitu, ya paling kayak saya misalnya tolong dong balesin gitu, tolong dong ini kan dia juga ngerti sedikit gitu, walaupun dia nggak bisa buat kuenya tapi dia mengerti kurang lebihnya, atau dia pasti akan bertanya kepada saya nih kalau dia mau buatnya seperti ini bisa nggak gitu ya. Bisa sih Pak gitu. Jadi di mana transaksi dealnya itu nanti dia akan dapat berapa persennya seperti itu bisa juga untuk berkolaborasi atau misalnya partnership atau mungkin dalam tanda kutip meng-hire tapi keluarga gitu atau mungkin teman ya dan sebagainya, itu bisa gitu. Sangat memungkinkan sekali karena kan memang kita keterbatasan ya Bapak Ibu. Ya kalau saya sih kalau suruh pilih maunya saya hire karyawan atau anak magang sekalian saya gaji gitu per bulan. Tapi kan mungkin kalau saya masih belum ini ya, maksudnya satu mungkin juga pesanan nggak setiap hari misalnya kayak gitu, atau bikin tidak setiap hari. Nah ataupun juga mungkin omsetnya masih belum cukup nih untuk menggaji karyawan seperti itu. Mbak Indi tadi sempat disampaikan mengenai kalau ini sifatnya sponsor ya Mbak ya, itu pemilihan tema komunitas itu. Pertama kali saya udah punya niat nih mau membangun komunitas. Nah kan tentu saya harus memilih tema nih. Nah, gitu. ya. Tipsnya gimana Mbak supaya temanya itu tadi ngena gitu ya, terus bisa mengumpulkan interest yang sama dengan segmen yang tepat buat saya. Oke. Kalau sepengamatan saya ya Pak ya, sekarang memang kita bisa mengambil tema atau misalnya kita bisa mencari atau membuat komunitas itu yang semenarik mungkin Pak, gitu, yang semenarik mungkin. Jadi dalam artian bukan cuma kayak monoton, yang menggunakan produk saya atau apa kayak gitu kan, kadang nggak nyambung kan kayak tadi nih misalnya minuman isotonik apa segala macam. Nah yang paling saya suka sebenarnya itu ada komunitas ojek online. Komunitas ojek online. Gojek sih Pak, banyak Gojek, tuh. Ya. Nah jadi dari situ, tapi tidak terbatas hanya pengemudinya, tapi si penumpangnya atau penggunanya juga ikut dalam komunitas itu Pak, gitu. Jadi mungkin Pak Wahyu kalau sering, bersosial media gitu, saya dibilang menggunakan ojek online juga jarang. Saya juga bukan pengemudi, tapi saya follow Pak, gitu. Gitu. Ada komunitasnya gitu, dan saya follow, dan kayak itu merupakan satu hiburan sih Pak buat karena saya. Ini ya kayak chat-chatan antara pengemudi gitu ya. Itu macamnya sih Pak. Ada banyak kan, ada chat-chatan antara pengemudi dengan penumpangnya yang menarik, yang lucu. Terus juga mungkin ada penumpang yang memang punya masalah, misalnya barang ketinggalan atau apa. Terus udah selesai solusinya. Waktu itu saya pernah menggunakan ojek online dari Tangerang ke Jakarta, laptop saya ketinggalan. Iya. Dan saya baru sadar 2 jam kemudian setelah saya turun dari mobilnya. Terus tapi kemudian saya jadi ingat, saya jadi remind gitu, otak saya meremind bahwa waktu itu pernah ada di
forum nih bahwa oh ya dia komplainnya ke curhat di situ, sini komplain, ya, ke sini. Saya nggak curhat di situ sih, tapi saya betul. maksudnya ada langkah-langkahnya. Jadi saya ingat, jadi saya nggak Oh. panik, saya ikutin langkahnya dan akhirnya untungnya balik Pak. Balik lagi. Iya. Iya. Sopirnya udah di Jakarta lagi. Udah di Tangerang lagi. Jadi Tangerang Jakarta, dia balik lagi Tangerang. Sedangkan saya masih di Jakarta gitu. Akhirnya bisa ketemuan sama ada keluarga saya yang bisa ketemuan, terus akhirnya baru dibalikin gitu sih Pak. Jadi maksud saya kembali lagi tadi memang harus yang menarik sih Bapak Ibu gitu untuk pemilihan temanya, walaupun memang nggak terlalu nyambung sama produk kita, tapi itu berkaitan atau relate sama produknya kita. Nah kalau yang Gojek ini kan kebetulan memang relate ya untuk penumpangnya, pengemudinya. Tapi ya tadi kalau misalnya minuman isotonik, oh ya bisa dengan eventnya, atau misalnya dengan yang lain-lain. Mungkin komunitas, ada nih orang-orang yang mungkin mencari kesusahan, maksudnya mencari kesusahan dalam, ya Pak, dalam artian maksudnya merakit Lego Pak. Oh. Kan kayaknya itu mikir banget kan gitu, tapi ada orang yang suka seperti itu kan Pak. Nah itu juga bisa Pak. Jadi maksudnya yang menarik sih, walaupun nggak terlalu straight ke produk kita, tapi masuk ke situ. Gitu. Ya ini harus banyak diskusi juga ya, banyak diskusi, banyak mengembangkan wawasan juga gitu, dan paling penting juga sebenarnya adalah pengamatan kepada komunitas itu ya. Mbak, ini mungkin juga penting nih kalau terkait dengan setelah kita membangun terus kemudian komunitas udah jalan gitu ya, bagaimana kita menilai efektivitas kegiatan kita di komunitas itu Mbak? Oke. Kalau yang mau yang secara kasarnya gitu sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat di Excel aja penjualan naik apa enggak. Oh iya itu paling gampang ya. Ujung-ujungnya tetap itu ya. Ujung-ujungnya ke situ. Tapi kan memang kita nggak selalu bisa menilai dari situ penjualan naik apa enggak. Tapi kita bisa lihat sebenarnya lebih pentingnya adalah mempertahankan pelanggan yang sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi kalau kan memang meraih itu gampang ya, daripada mempertahankan kan lebih susah gitu. Nah jadi sebenarnya komunitas ini juga tujuan utamanya adalah membangun hubungan yang baik dengan brand dengan pelanggan gitu. Jadi jangan sampai ini pelanggan yang sudah ada lari Bapak Ibu. Nah kalau bisa kan itu di maintain, dan terus syukur-syukur pelanggan yang sudah ada merekomendasikan produk Bapak Ibu, dan akhirnya jadi pelanggan yang baru. Nah seperti itu yang bisa Bapak Ibu mungkin bisa lihat, ataupun Bapak Ibu bisa nilai di mana dari komunitas ini ada aja nih yang beli, dari komunitas ini saya lihat gitu di forumnya ini merekomendasikan produk saya tanpa saya suruh tanpa saya kasih bayaran gitu kan. Nah itu memang sesuatu yang memang lebih berharga Pak daripada yang memang untuk beli penjualan aja ya gitu ya. Itu rekomendasi kayak gitu-gitu. Nah itu kalau udah seperti itu udah sangat efektif sih gitu untuk produknya Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka ini loyal banget, udah militan dengan produk Bapak Ibu gitu kan. Jadi nggak dibayar, nggak diapa-apain gitu ya, maksudnya nggak dikasih apa, tapi merekomendasikan gitu. Iya menarik ya. Jadi memang kadang-kadang kita itu kalau merasa ada itu, kalau kita nggak ada dicari-cari gitu ya. Komunitas juga sama gitu ya. Kalau misalkan brand kita di komunitas itu benar-benar masuk gitu, begitu kita nggak ada dicari gitu ya, ada orang yang nyari ya. Iya benar, ini kemana nih, biasa kan ada orangnya miminnya gitu kan, atau enggak mungkin bisa nanya ini, atau enggak misalnya ditanya apa yang ini rekomendasinya, dengan brand ini aja gitu. Orang-orang ada yang seperti itu. Jadi kayak, tapi memang itu terjadi sih Pak, maksudnya seperti yang misalnya saya waktu itu anak saya pengen beli hewan peliharaan. Memang agak aneh ya hewan peliharaannya, dia waktu itu mau beli gecko Pak. Gecko, iya. Toke. Iya, toke. Iya, jadi yang warna-warni itu kan memang tidak semua pet shop ada. Nah, anak saya kebetulan memang dia masuk Gen Z, jadi memang dia tuh kemana-mana ngelihat dulu nih review ya kan, iya benar, testimoni apa segala macam. Jadi dia masuk komunitas masuk komunitas Gecko Indonesia gitu kan. Dia lihat nih di mana pet shop. Sebenarnya kan pet shop banyak ya Pak, dari Tangerang, Jakarta. Akhirnya dia kecantol sama satu yang memang dia chat dibalas, dia ini
dia kecantol satu dan akhirnya Gecko-nya juga kebetulan bagus, kita datang Bapak Ibu sekalian dari Tangerang ke Bogor. Padahal mungkin di Tangerang juga banyak yang Iya, jual gitu ya. padahal mungkin tapi kita nyari yang di sini iya, Bogor. sampai ke Bogor. Nah, ini saya pelanggan baru, berarti kan saya belum pernah beli di pet shop itu. Dan saya jauh-jauh datang dari Tangerang ke Bogor hanya untuk ini. Gara-gara ya cuma di komunitas ini Aktif. mereka aktif. Dia aktif, pet shop itu aktif. Terus juga maksudnya gercep, apa sih gercep itu, gerak cepat ya, jadi Merespons. membalas, merespon gitu kan, ramah penjualnya, terus juga dilihat boleh nggak difotoin apa-apa gitu-gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang memang efektif sih di situ. Jadi memang keterlibatan antara si brand tersebut dengan calon pelanggan ataupun memang orang yang ada di komunitas tersebut itu yang memang paling berpengaruh. Wah, menarik sekali ini para pendengar sekalian. Ini kalau kita ngobrol sama Mbak ini bisa 2 hari 2 malam nggak selesai ini. Karena memang inspiratif sekali Mbak Indri apa yang sudah kita bahas tadi terkait dengan bagaimana memanfaatkan komunitas di dalam pemasaran kita. Terakhir Mbak Indri ada closing remark. Oh, oke. Ya, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang baru merintis ya kan UMKM, saya juga mengalaminya gitu ya. Jadi mungkin pertama-tama memang brand kita susah dikenal. Saya juga bingung waktu yang pertama-tama ini bagaimana caranya menjualnya kemana ya gitu. Menjualnya kemana bingung kan nggak mungkin keluarga saya todong terus gitu kan. Nah ya jadi hal yang memang bisa digunakan ya, kayak masuk ke dalam sih satu komunitas kayak gitu, kita jadi tahu nih polanya seperti apa, para penjual ini seperti apa sih dia jualannya, dia menjual apa sih produknya, oh kurang lebihnya sama, kita bikin sesuatu juga mungkin yang sama, maksudnya sama dalam artian makanan tapi kita mungkin bedakan gitu, jadi biar kita bisa masuk join di komunitas tersebut tapi dengan adanya pembeda gitu, jadi kita makin lama makin dikenal, ini sama-sama seblak nih tapi dia mungkin seblaknya ini paling pedes nih gitu ya, misalnya saya membedakannya. Nah seblaknya itu ya mungkin ya kita bedain ya mungkin lebih pedes, terus juga mungkin ada namanya yang lucu gitu kan, biasa kan sekarang ada menu-menu makanan minuman yang lucu-lucu kan gitu, jadi orang gampang ingat. Nah kayak gitu, itu sih jadi mulai perlahan-lahan memang dari situ Bapak Ibu. Paling kalau misalnya memang udah mentok nggak mungkin jual ke keluarga, ke teman lagi, ditodong ya, mulai masuk ke komunitas Bapak Ibu, syukur-syukur bisa menggait gitu ya pelanggan yang baru ya, menjadikan pelanggan yang sudah ada menjadi pelanggan tetap dan pelanggan loyal gitu. Baik, terima kasih Mbak Indri atas inspirasinya. Para pendengar sekalian, ini menutup sesi kita dengan manis bagaimana kita bisa memberdayakan komunitas untuk keuntungan kita. Terima kasih Mbak Indri atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik. Jangan kemana-mana para pendengar sekalian, tunggukan VOI Biztalk setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Sampai jumpa, kita menjadi UMKM Indonesia yang sinergi bertumbuh dan berdaya. Sampai ketemu, bye. Voice of Indonesia.